Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, Tuhan selalu hadir bersama kita, menemani kita. Hanya seringkali kita yang tidak ada bersamanya, seringkali kita yang tidak menyadarinya. Di dalam hidup hendaknya kita selalu berjaga-jaga dan selalu siap sedia kapan Tuhan memanggil kita dengan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kebenaran sejati, baruilah kiranya di dalam gerejamu semangat yang kau curahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan Dikau, sumber kebijaksanaan sejati, dan tetap berani mewartakan kebenaran yang sejati, bukan karena kecemburuan, bukan karena keirian, tetapi karena karyamulah yang maha agung. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam permenungan kita pada hari ini, pada bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan akan kuasa Allah, kuasa yang lebih kuat daripada kuasa kita manusia, yang mengajarkan kebijaksanaan Injil. Injil yang diwartakan oleh para rasul adalah kekuatan Allah yang menggenapi semua kelemahan manusia. Bahkan dengan sangat tegas, jelas, Paulus mengatakan bahwa tidak mungkin mewartakan cinta kasih Allah tanpa mewartakan salib yang dipikul oleh Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak bisa kita mewartakan sukacita Injili ketika kita mencabut intinya. Tidak bisa kita mewartakan cinta kasih jika kita tidak pernah menghidupi dan mengerti apa makna cinta yang sejati. Seringkali kita mewartakan hanya berdasarkan apa yang kita pahami, yang kita baca, yang kita dengar. Dan terkadang apa yang kita dengar, apa yang kita baca belum tentu pasti sesuai dengan kebenaran yang sejati. Seringkali itu hanyalah berita yang belum tentu kebenarannya. Hanya kadang kita tidak menyadari itu. Kadang kita hanya karena kebencian, hanya karena keirian, karena ketidaktahuan, kadang mudah dibakar oleh api cemburu, oleh api kebencian, oleh api yang tidak tahu arahnya kemana. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, di dalam perjalanan hidup, janganlah kita mudah terbakar hanya karena suatu berita yang belum tentu kebenarannya. Hari ini kita diingatkan, beriman berarti kita berani menghidupi, berani memikul salib kita, berani mewartakan cinta kasih, berarti kita pun berani mencintai sampai terluka. Karena dengan mengerti apa arti cinta, kita baru bisa mewartakan apa itu cinta yang sejati. Di dalam Injil hari ini kita diingatkan bagaimana kita sebagai orang beriman mesti berjaga-jaga, meski mempersiapkan semuanya. Kita lihat dua contoh gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Gadis yang bodoh yakin bahwa minyak yang dibawanya cukup untuk pelitanya. Sedangkan gadis yang bijaksana, ia membawa cadangannya. Seringkali di dalam perjalanan hidup, kita hanya sibuk karena dibenci orang. Kita hanya sibuk karena banyak orang yang menjengkelkan. Tetapi tanpa kita sadari, justru karena ada orang yang membenci kita, justru karena ada orang yang menjengkelkan buat kita, kita diselamatkan dari bahaya. Kita dibimbing, kita ditunjukkan kebenarannya oleh Allah.
Jangan kita lalu membenci Tuhan, membenci Allah hanya karena orang membenci kita. Kadang orang yang membenci, kadang orang yang mencaci maki, justru karena merekalah kita tahu dan kita menjadi hati-hati di dalam mengambil keputusan sehingga kita lebih menjadi bijaksana. Di dalam perjalanan hidup saya sering menemukan bahwa justru orang-orang yang selalu membenci saya, orang-orang yang tidak menganggap atau yang menganggap saya ada atau tidak ada. Mungkin kalau kita dianggap tidak ada oleh orang-orang di sekitar kita, kita menjadi orang yang sakit hati. Tetapi saya bersyukur justru karena pengalaman dianggap tidak ada, pengalaman tidak dihargai, pengalaman dibenci, menjadikan saya semakin kuat dan diselamatkan di dalam menanggapi panggilan Tuhan. Saya belajar dari para gadis yang bijaksana, selalu menyiapkan rencana B, rencana C, selain rencana A. Di dalam hidup hendaknya kita menjadi bijaksana. Jangan hanya kita fokus pada satu persoalan, akhirnya kita lupa akan banyaknya solusi yang bisa kita pakai untuk memecahkan persoalan. Saudari-saudaraku yang terkasih, janganlah kita sibuk untuk fokus pada mereka yang suka mengkritik, suka membenci, suka menunjukkan keangkuhannya. Karena mereka-merekalah yang mungkin dipakai oleh Allah untuk menunjukkan, untuk membuat kita semakin kuat dan menunjukkan kasih Allah kepada kita, bahwa Allah menyertai kita ketika kita selalu berada di jalan yang benar. Sungguh bersukacita menjadi orang yang setia pada ajarannya daripada kita dipergunakan hanya untuk mengkritik, hanya untuk mengevaluasi, hanya untuk membenci, hanya untuk menunjukkan keangkuhan, tetapi tidak bisa menghidupi apa yang disabdakan dan apa yang dikatakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam hidup ini yang terpenting ialah kita menjadi bijaksana, berani mewartakan salib dengan cara kita siap menderita, menghadapi segala tantangan, segala persoalan yang ada di depan mata, meskipun harus bercucuran air mata. Karena sebuah kebenaran ketika diperjuangkan akan menghasilkan sukacita yang membahagiakan. Belajarlah dari Santo Agustinus yang selalu mempersatukan gereja, selalu berusaha membangun gereja yang sebenarnya. Meskipun ia mengalami kekelaman, tetapi justru pengalaman yang tidak bermoral, pengalaman yang membuat dia jauh daripada Allah yang sebenarnya ada dalam dirinya, menjadikan dia seorang yang hebat. Ketika ia mau dibentuk dan dibimbing oleh Allah, Agustinus akhirnya berani mengatakan bahwa Allah selalu ada di dalam dirinya. Hanya saja Agustinus selalu sering menjauh daripadanya. Tetapi ketika Agustinus kembali dan setia, ia merasakan kasih yang luar biasa. Jadikanlah hidup kita selalu dekat pada Tuhan, sehingga kita dengan mantap menjalankan kebenaran dan mewartakan cinta kasih yang sejati. Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita dipertemukan dengan orang yang membenci kita, yang angkuh dengan kita, bahkan orang yang dengan senang hati mengkritik kita. Janganlah kita menjadi putus asa, janganlah kita membenci orang-orang yang demikian. Mungkin inilah cara Tuhan menyelamatkan kita, karena kita sudah memperjuangkan kebenaran. Yakinlah, jika kita ada di jalan yang benar, mantaplah dengan keputusan. Tetapi jika kita ada di jalan yang salah, segeralah evaluasi dan belajarlah menjadi lebih baik lagi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.